Rasanya baru bulan lalu Phoenix Suns berada di puncak klasemen wilayah barat NBA. Dan tepat 1 bulan kemudian, tepatnya sekarang, mereka berada di peringkat ke-11. Suns bertengger di level yang sama dengan tim yang sedang tanking, OKC Thunder, dan dengan tim yang sudah tua, Los Angeles Lakers. Hanya menang 2 kali dari 10 laga terakhir. Apa yang sebenarnya menjadi masalah bagi franchise yang dimiliki oleh Luka Doncic ini? This is Stupid Basketball Podcast, Vrat de Verdomde Muziek. Sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel YouTube Tripit Basketball. Nah, kita langsung aja ke topik utama nih. Yang jelas dari obrolan pembuka di atas, gue dan Aldi di sini, gue ditemani Aldi akan ngebahas 3 faktor utama yang bikin mereka struggling di musim ini, selain mungkin karena udah dibeli Luka Doncic gitu ya. Yang pertama dan tidak lain adalah badai cedera yang dialami oleh Phoenix Suns. Karena kita melihat cuma Michael Bridges dan Damian Lee yang udah main full 44 game musim ini. Nah, di sini juga mereka kehilangan CP3 di awal musim. Mereka kehilangan Cam Johnson dari awal musim juga. Cam Payne juga dari tengah. Landry Shamet juga dari tengah ke akhir juga. Menurut lu ini apa ini yang terjadi di balik badai cedera ini nih, Di? Ya, kalau kita ngeliat kan semua yang cedera ini kan adalah starting five Phoenix Suns yang tahun kemarin ya. Bahwa ini mempengaruhi variasi offense di perimeter. Karena kita tahu juga dimana ketika kalau misalkan si Fitri yang megang bola atau Devin Booker yang megang bola, variasi serangan itu ada dan juga variasi finishing. Karena kalau kita tahu Phoenix Suns yang zaman sekarang itu adalah prototipe tim NBA tahun 90-an, di mana banyak sekali finishing yang dilakukan di area mid, dan itu adalah salah satu senjata yang akan sangat mematikan kalau itu dipakai di playoff. Nah ya, ketika di era sekarang banyak orang coba 3 point atau enggak hajar paint area, tapi Phoenix Suns bisa memaksimalkan area yang kosong karena prinsip playoff itu adalah satu position harus bisa menghasilkan point at least 1 point gitu, dan itu dipakai sama Phoenix Suns lewat pendekatan pelatih yang sekarang ya, yang dulu juga pelatihnya New Orleans Hornets ya, si Monty Williams gitu loh. Dia tahu banget si Petri itu kayak apa. Sekarang yang cedera-cedera ini kan ini pemain-pemain ciliknya gitu loh. Masalah keduanya adalah depth-nya nggak bagus. Bermasalah juga di big man, area paint, area front court yang juga benar-benar kelabakan lah dalam hal defense. Mereka suka kecolongan di rebound gitu ya. Biasanya mereka yang memfasilitasi finishing di mid range ini nggak jalan sama sekali gitu. Benar. Dan perlu gue tambahkan juga bahwa ini ada satu faktor juga ya. Ibaratnya musim lalu adalah Phoenix Suns ini sebagai tim yang dengan pace yang lumayan cepat gitu kan. Mereka dengan pengambilan keputusan yang lumayan cepat juga gitu, dengan kalau nggak salah 7 second rule-nya juga gitu. Kalau megang bola itu ya biasanya harus keputusannya itu udah ada di tangan gitu. Kalau udah lu megang bola, lu harus passing, lu harus ngapain gitu, itu udah terserah gitu kan. Nah, musim ini mereka nggak kelihatan at least dalam skema offense mereka manapun gitu. Mereka musim ini ada di peringkat ke-26 dari 30 soal passingnya gitu, passing kecepatan timnya. Itu yang benar-benar bikin mereka ibaratnya melambat lah jatuhnya kan. Dan ini juga diiringi juga dengan penurunan CP3 juga ya. Kita bisa ngelihat walaupun mungkin dia udah berusaha memperpanjang karirnya dengan vegan diet dan lain-lain, tapi emang Father Time is undefeated. Cederanya udah mulai kelihatan, dan juga musim ini ya kita udah melihat penurunan baik itu statistik atau juga kontribusi yang tidak bisa kita lihat melalui angka gitu. Ini juga yang bikin offense mereka sekarang ada di peringkat 18 dari 30 gitu. Ini ya jelek banget juga. Mereka pantas
ada di peringkat 11 seperti sekarang kalau melihat offense-nya di peringkat ke-18 gitu. Nah, soalnya kalau kita ngobrol-ngobrol soal offense juga, mungkin kita akan beralih ke defense-nya mereka juga ini. Yang walaupun dalam beberapa game terakhir bisa dibilang ada sedikit peningkatan, gitu kan. Dengan balik lagi the good juice-nya Phoenix Suns adalah Mikal Bridges yang secara garis besar step up baik offensively maupun defensively gitu musim ini. Nah ini dari defense, menurut lu sendiri gimana nih Di? Soal defense-nya Phoenix Suns sendiri. Ya kalau soal defense-nya sendiri hancur di paint, itu udah kelihatan banget. Kalau ngelihat secara statistik, ternyata mereka itu cuma punya defensive rebound per game tuh 31. Itu ranking 27. Jadi ketara banget buruknya kalau lawan bikin 3 point gak masuk, itu udah makanan lawan, bukan advantage-nya Phoenix Suns banget. Itu gue pernah nonton waktu dia lawan Miami Heat, itu jelas banget, kelihatan banget itu Phoenix Suns gak bisa ngelawan seorang Bam Adebayo. Terus juga mereka kalau nggak salah juga punya satu big man lagi, cuma gue lupa. Dan juga mungkin masih nyambung ke offense tadi ya, soal pace ya, pace yang tadi lu bilang cepet. Tadi gue mau nambahin tuh sebenarnya dia ini gampang banget bikin turnover. Mereka bikin 14 turnover per game, itu ranking 13. Ya masih masih tengah-tengah, oke, masih bisa dimaklumi gitu ya. Cuma maksudnya progresnya naik banget tuh sejak gak ada CP3. Terus juga ya ini kalau gue sempat mengingat pembicaraan kita di season lalu ya, waktu di conference final atau gimana, DeAndre Ayton sempat ada masalah ya sama coachnya ya. Itu kan sebenarnya gue waktu itu lihat, wah DeAndre Ayton bisa di-trade, tapi waktu itu siapa ya waktu gue coba. Ini kelihatannya DeAndre Ayton juga mainnya setengah hati, dipaksa, karena pendekatan Monty Williams adalah ya kalau misalkan DeAndre Ayton nggak main ya siapa lagi yang ngisi posisi itu. Benar. Tapi kalau menurut lu sendiri ada pengaruhnya nggak nih? Ibarat kan DeAndre Ayton itu cuma bermain sekitar berapa menit per game ya? 20-an, 27, 26-an. Sekitar enggak 29. 29, 30 nah, ya. Ibaratnya kan kita ngelihat dengan badai cedera yang mereka alami, harusnya bisa lah DeAndre Ayton itu main lebih dari 35 menit gitu kan. Dan balik juga karena kita tahu DeAndre Ayton itu capable buat defense. Ya walaupun harusnya dia bisa ditaruh dengan menit bermain yang lebih lama. Apakah lu setuju dengan itu atau enggak nih, Di? Ya kalau secara teori ya memang harusnya dia dapat menit bermain yang banyak gitu ya. Karena masalah di locker room itu yang bikin kenapa DeAndre Ayton tidak bisa bermain di menit yang banyak gitu Kak. Kalau gue sempat lihat rinciannya ya memang sekitar 10 game terakhir, hitungan kasar gue ya, itu dia nggak main satu quarter. Kalau kita ngelihat total minitnya ya dia cuma main sekitar 20-28 menit, paling ya sesekali dia main full begitu ya. Jadi emang kelihatan sih faktor keterpaksaan itu ya. Iya benar. Makanya ini kita bisa ngelihat juga gitu kan soal ininya dia defense. Ya seenggak-enggaknya plus minusnya dia itu secara defense gitu kan. Secara defense plus minusnya mungkin ada di angka yang lebih tinggi daripada yang lain gitu loh. Tapi ya balik lagi offense-nya dia mungkin nggak sesignifikan itu dalam membantu tim gitu. Betul. Nggak ada yang defense juga masalahnya. Benar. Nah, karena balik lagi juga karena ibaratnya bisa kita simpulkan juga bahwa defense-nya mereka ini yang bagus hanya di daerah perimeter aja. Dan secara defensive rebound jelek, turnover-nya juga selevel dengan Lakers ya dia sekarang turnover-nya. Iya, makanya ini gimana nih gitu kan, sama-sama berjibaku waktu playoff musim tahun 2021 gitu kan, sekarang sama-sama di bawah gitu loh. Nah, makanya ini akhirnya kita pada topik bahwa solusinya seenggak-enggaknya solusi jangka pendek Phoenix Suns ini untuk musim ini seenggak-enggaknya tuh apa gitu buat mereka bisa aman lah untuk mengikuti playoff melalui play-in atau ya balik lagi ke top 5 wilayah barat gitu. Ini udah tengah musim, terus juga maksudnya sisa pertandingan mereka juga makin tipis.
Mereka sekarang ada di ranking 11. Dari klasmen yang terakhir kita baca itu dari ranking 6 sampai ranking 12 itu bedanya cuma sekitar 1-2 win. Jadi artinya sekali kepleset itu bisa akibatnya so far nih ya itu bisa fatal. Kita nanti nggak akan tahu endingnya kayak gimana. Nah solusi yang paling benar-benar mereka miliki adalah ya bagaimana mereka kalau mengutilize pemain-pemain big mereka gitu kayak Dario Saric, Torrey Craig juga seingat gua ada di situ untuk gimana caranya menggantikan atau mengakali keogah-ogahannya si DeAndre Ayton ini. Itu jadi apa namanya kalau untuk jangka pendeknya mereka harus melakukan rotasi big man itu. Pada saat menjelang trade deadline sekarang ini pasti Phoenix Suns akan mencari pemain-pemain yang jangan terpaku sama posisi tapi terpaku pada size. Karena tadi sempat kita bahas ya, pemain-pemainnya mereka terlalu kecil gitu loh. Jadi kalau misalkan fast break oke cepet tapi lu kena bully. Kalau lu adu rebound pasti dibantai. DeAndre Ayton kerja sendiri, single fighter di situ. Ya kan? Jadi memang sampai dengan trade deadline pasti sekarang ini Phoenix Suns lagi cari-cari pemain yang punya size, minimal punya size. Jangan terpaku sama posisi. Zaman sekarang tim mana sih yang mengambil pemain berdasarkan posisi kan udah nggak ada ya. Karena mesti multi posisi gitu loh. Oke, nah itu aja ya soal permasalahan Phoenix Suns dari kita nih. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Sebenarnya apa yang terjadi dalam tubuh Phoenix Suns hingga menyebabkan mereka terpeleset jauh ke peringkat 11? Komen di bawah dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.